Selamat datang di pembelajaran 1, 2, dan 3, tema 8, subtema 2. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa berdoa. Setelah itu, ayo mulai belajarnya. Materi pembelajaran kita hari ini adalah teks bacaan Roro Jonggrang, pengaruh gaya pada gerak dan kecepatan benda, tarian daerah, teks bacaan terjadinya Selat Bali, pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, dan teks bacaan Kali Gajah Wong. Aku berasal dari Yogyakarta. Daerah asalku memiliki ragam keunikan tersendiri. Tahukah kamu apa keunikan Yogyakarta? Yuk kita telusuri bersama. Siti menunjukkan beberapa foto yang diambil saat dia mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta. Salah satu tempat wisata yang memiliki keunikan adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan terletak di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Asal-usul terjadinya Candi Prambanan diceritakan dalam sebuah kisah rakyat yang populer di Yogyakarta. Bagaimana isi cerita tersebut? Mari kita simak bersama melalui bacaan Roro Jonggrang. Dari bacaan tadi, kita dapat mengetahui hal berikut ini. Cerita berjudul Roro Jonggrang termasuk cerita fiksi. Tokoh utama pada cerita berjudul Roro Jonggrang yaitu Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Sedangkan tokoh tambahannya adalah Bisumi, para dayang, dan pasukan jin. Saat Siti berwisata ke Candi Prambanan, dia melihat petugas kebersihan membersihkan kawasan candi. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Ayo kita perhatikan percobaan pertama berikut ini, yaitu menendang dan menghentikan bola. Dari percobaan ini kita dapat mengetahui 1. Bola yang ditendang akan mengalami perubahan dari diam menjadi bergerak. 2. Bola yang dihentikan akan mengalami perubahan dari bergerak menjadi diam. 3. Gaya dapat mempengaruhi bola diam menjadi bergerak. Gaya juga dapat mempengaruhi bola bergerak menjadi diam. Sekarang kita perhatikan percobaan 2, yaitu menarik mobil mainan. Dari percobaan ini kita dapat mengetahui terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat. Mobil mainan digerakkan dari lambat ke cepat, terjadi perubahan kecepatan pada gerakan mobil mainan. Gaya dapat mempengaruhi kecepatan mobil mainan. Terdapat perubahan pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan. Mobil mainan digerakkan dari lurus, lalu berbelok. Terjadi perubahan arah pada gerakan mobil mainan. Gaya dapat mempengaruhi arah gerak mobil mainan. Gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. 1. Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. 2. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. 3. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. 4. Gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Contoh peristiwa yang menunjukkan gerakan benda akibat gaya adalah 1. Sepeda dibelokkan akan berubah arah sesuai gerakan pengayuhnya. 2. Mobil mogok yang didorong akan bergerak. 3. Meja yang didorong akan bergerak. 4. Sepeda motor yang direm akan berhenti. 5. Kelereng yang dijentikan akan bergerak. Ayo baca bacaan berikut ini untuk mengetahui mengenai tarian daerah di Indonesia beserta beberapa contohnya, baik itu tari tradisional maupun tari kreasi baru. Dayu tinggal di Pulau Bali, sedangkan neneknya tinggal di Pulau Jawa. Pulau Bali dan Jawa dihubungkan oleh sebuah selat. Selat itu bernama Selat Bali. Ayo baca bersama kisah tentang asal-usul terjadinya Selat Bali pada bacaan berikut ini.
Ayo perhatikan percakapan berikut ini. Dari percakapan ini, kita bisa tahu bahwa badut merupakan salah satu pekerjaan jasa yang berhubungan dengan suatu kegiatan ekonomi. Selain itu, kegiatan ekonomi baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi memiliki banyak pekerjaan yang berkaitan. Contohnya adalah mencetak koran pada proses produksi, menjual koran pada proses distribusi, dan membeli koran pada proses konsumsi. Salah satu sungai di Yogyakarta yang memiliki cerita legenda adalah Sungai Gajah Wong. Penduduk Yogyakarta sering menyebut sungai dengan kali. Kali Gajah Wong adalah sebuah kali yang terletak di tengah-tengah kota kecamatan Kota Gede. Panjang kali ini tidak lebih dari 20 km. Pada abad ke-17, kali ini merupakan kali yang kecil. Masyarakat di daerah tersebut menyebutnya dengan kalen, yang artinya kali kecil. Dan kebetulan airnya pun hanya gemercik mengalir sedikit-sedikit. Ayo kita baca lebih banyak pada teks berikut ini yang berjudul Kali Gajah Wong. Sekarang kerjakan tugas berikut. Kerjakan dengan jelas dan rapi di buku tulis, lalu difoto dan dikirimkan ke bu guru. Pertanyaannya ada 6. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan terima kasih.